Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Shallallahu wasallamu alaihi majma'in amma ba'du. Saya Muhammad Nova Reza, kelas PAE NIM 201190164. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran Abad 21. Pengertian Abad 21. Abad 21 adalah pembelajaran mengajar yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan multisumber yang menetapkan peserta didik berperan aktif dalam memperoleh kompetensi atau sikap pengetahuan dan keterampilan dan kecakapan abad ke-21 serta literasi. Pembelajaran abad 21 juga dapat dikatakan belajar yang mempersiapkan generasi abad 21 untuk menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan global yang dimana pada abad ini kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat dan mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia dan memajukan pembangunan bangsa dan negara. Pembelajaran abad 21 berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir diantaranya 1. Berpikir kritis, yang kedua memecahkan masalah, yang ketiga metakognisi, yang keempat berkomunikasi, yang kelima berkolaborasi, yang keenam inovasi dan kreatif, yang ketujuh literasi informatif. Poin yang kedua, faktor pendukung pembelajaran abad 21. Faktor penunjang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 2 faktor penunjang, yaitu 1. Pendukung dari kelompok sejawat PPG dan keluarga peserta, di mana setiap melaksanakan pembelajaran para guru duduk berkelompok. Yang kedua, motivasi, yaitu pertama, guru yang telah tersertifikasi akan mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki. Selama ini guru yang belum sertifikasi di lapangan mendapatkan jam mengajar lebih sedikit dibanding guru yang bersertifikasi. Partnership for 21 Century Skill 2009 mengidentifikasi sistem pendukung penting untuk memastikan penguasaan keterampilan peserta didik abad 21 antara lain 1. Standar abad 21 yang berisikan fokus pada keterampilan abad 21, pengetahuan dan pengolahan konten. B. Yang kedua, membangun pemahaman pada mata pelajaran tertentu dan antara mata pelajaran. C. Lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam dari suatu konten. D. Melibatkan peserta didik dengan dunia nyata dan membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar dan memecahkan masalah. Yang kedua, penilaian keterampilan abad 21. Poin pertama, mendukung keseimbangan penilaian tes standar serta penilaian normatif dan sumatif. Yang kedua, menekankan pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja peserta didik. Yang ketiga, membolehkan pengembangan portofolio peserta didik. Yang ketiga, kurikulum dan sesi abad 21. Yang keempat, pengembangan profesional abad 21. Yang kelima, pembelajaran lingkungan abad 21. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Maruf Ivanuddin. Latar belakang tentang pembelajaran abad 21. Pendidikan abad ke-21 merupakan pendidikan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa proses pendidikan yang cenderung adaptif terhadap kecanggihan teknologi memiliki hasil yang lebih baik dan signifikan dibanding dengan proses pendidikan yang cenderung lawas. Dalam hal ini, keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan sebagai angin segar bagi pelaksana pendidikan di lapangan untuk mewujudkan pendidikan yang tepat dan cepat secara efektif dan efisien. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Slamet, bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang yang membentuk suatu pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan memiliki tujuan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Selanjutnya, pembelajaran abad
21 menurut ahli. Pada abad ke-21, tidak hanya mengandalkan pengetahuan tetapi keterampilan pun ikut berperan dalam pembelajaran abad ke-21. Keterampilan merupakan komponen penting yang dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Taliling dan Fadel berpendapat bahwa keterampilan abad ke-21 adalah yang pertama life and career skill, yang kedua learning and innovation skill, dan yang ketiga information media and technology skill. Dengan demikian pendidikan menjadi suatu usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan manusia menjadi manusia dan termasuk bagian dari pembangunan nasional. Keterampilan tidak hanya harus dimiliki oleh guru saja, tetapi peserta didik pun harus memahami keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran abad ke-21. Pengembangan sumber daya manusia tiap tahunnya harus selalu di-upgrade dan harus bisa mengikuti perkembangan yang ada. Ciri dari sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang mampu mandiri, berkemauan, dan berkemampuan. Manusia yang mandiri dan berkemampuan dapat dibentuk melalui sektor pendidikan, yaitu sektor dengan membentuk siswa yang memiliki kemandirian belajar, dan salah satu cara membentuk kemandirian belajar adalah dengan meningkatkan self-reliance pada diri siswa. Baik, melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang memasuki poin E mengenai relevansi pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran saat ini. Ya, berbicara pembelajaran abad 21 pada masa ini dituntut berbasis teknologi untuk menyimbangkan tuntunan zaman era milenial, yang mana peserta didik diharapkan dapat terbiasa dengan kecepatan di abad 21. Abad 21 ini kerap kali dikaitkan dengan perkembangan era revolusi industri 4.0 yang memberikan pengaruh luas bagi pendidikan, yang mana hal ini merupakan implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Ya, perkembangan abad 21 ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sangat tinggi dari segala aspek kehidupan. Teknologi informasi yang berkembang ini memberikan kemudahan karena semua dapat terhubung melalui internet. Ya, bahkan perubahan ini sangat berpengaruh pada standar kinerja akademik yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan standar ini menuntut penyesuaian dunia pendidikan dalam menyiapkan peserta didik dan perlu dibekali dengan kemampuan TK dan mencermati perkembangan ekonomi global. Pendidikan yang bertepatan dengan berbicara pembelajaran abad 21, pendidikan sekarang ini yang bertepatan dengan terjadinya wabah pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan terjadi, yang sehingga pembelajaran dilakukan secara daring sebagai bentuk pencegahan penularan virus semakin meluas. Dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu tinggi di abad ini, sehingga hal ini menjadi suatu hal yang sangat berguna, yaitu melihat keadaan yang masih belum tentu entah kapan akan membaik ini. Pembelajaran semua dialihkan dengan pembelajaran daring dengan teknologi yang ada pada masa sekarang ini. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perkembangan pembelajaran di abad 21 ini sangat terpengaruh dengan adanya teknologi, karena dengan teknologi kita bisa mengakses belajar dengan lebih mudah.
Ya. Baiklah, selanjutnya ke poin F mengenai pembelajaran dalam konteks keterampilan abad 21. Ya. Mengenai penggunaan istilah abad 21 kerap digunakan di berbagai dunia. Banyak kalangan pendidik yang mendefinisikan sebagai keterampilan berpikir tinggi, hasil belajar yang lebih dalam, dan kemampuan komunikasi. Definisi mengenai keterampilan abad 21 ini disampaikan secara berbeda oleh berbagai pendapat. Namun penekanannya lebih kepada berpikir kompleks dan tinggi, komunikasi dan kolaborasi, dan lebih menuntut mengajar dan belajar daripada menghafal. Keterampilan yang harus dikuasai peserta didik itu adalah 4C, yaitu critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua communication atau komunikasi. Yang ketiga adalah collaboration. Dan keempat creativity dan inovasi. Selanjutnya pembelajaran abad 21 adalah keterampilan belajar dan berinovasi yang berkenaan dengan kemampuan berkreativitas dan berinovasi. Ketiganya berkemampuan ini diyakini, ketiga kemampuan ini diyakini merupakan keterampilan utama yang dapat menjamin berbagai tantangan, Ya. Pemerintah sendiri, yaitu Kemendikbud, yang maksudnya dalam hal ini adalah Kemendikbud, melakukan sebuah terobosan guna meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu terobosan awalnya yakni adalah dengan melalui pemberlakuan kurikulum 2013 yang ditunjukkan untuk yang pada sejatinya kurikulum ini ditunjukkan untuk menjawab tantangan kreatif, kolaboratif, serta berkarakter. Ya, sekian mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.